Excel, PowerPoint yang memberikan layanan untuk membuat kalau saya bilang membuat aplikasi sederhana atau database sederhana. Access atau MS Access. MS Access ini digunakan untuk sebagai database bisa, atau sebagai pengelola pembuat aplikasi apps. Saya sebutnya apps. Jadi kalau kemarin waktu MailMate kita itu kita itu mempelajari terkait Word. Nah, kalau misalkan kemarin MailMate itu ada dua hal yang ada. Yang pertama, ada tampilannya atau UI-nya itu biasanya menggunakan Microsoft Word. Nah, kalau database-nya biasanya ada kemarin yang menggunakan Access dan ada yang menggunakan Word atau Excel. Jadi kemarin database adalah apa? Database adalah data, itu data, base artinya tempat. Berarti database adalah tempatnya data. Nah, kemarin kita sudah belajar terkait dengan database. Ya, database itu tempatnya data. Waktu mail merge kemarin, datanya itu tersimpan di Access atau database itu tersimpan di Excel. Makanya Access ini berfungsi sebagai penerima data atau pengelola data juga bisa. Tetapi Access ini sebagai pengelola aplikasi juga bisa. Aplikasi seperti apa? Aplikasi sederhana. Nah, saya akan tunjukkan yang dinamakan aplikasi itu apa. Kalau misalkan Bapak Ibu paham terkait dengan aplikasi itu suatu tool yang digunakan untuk bisa mempermudah pekerjaan manusia. Itu adalah hakikat dari aplikasi. Salah. Jadi lambat nih laptopnya. Mandiri program. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan Microsoft Access. Microsoft Access bisa digunakan untuk pengelola yang namanya aplikasi. Contoh, ini adalah aplikasi untuk Kasbon. Saya bilangnya bukan aplikasi ya. Ya aplikasi lah, oke lah. Program kalau saya bilang. Program aplikasi itu sama ya. Program untuk Kasbon. Jadi alurnya adalah Kasbon ini itu Kasbon ini digunakan untuk pengelola orang kalau misalkan mau pinjem atau mengambil dulu uang gajinya itu namanya Kasbon. Jadi gajinya misalkan 500.000, nah itu mau Kasbon 50.000, itu namanya Kasbon. Jadi nanti gajian berikutnya diberikan hanya 450.000. Pinjam 50.000 sekarang, gajinya 500.000, maka bulan depan gajinya itu dibayarkan cuma 450.000. Nah, ini contohnya kayak gini. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah ada menu input data, cetak bukti laporan, sama cetak laporan. Kalau kita klik input data, klik di sini, klik. Nah, di situ akan muncul seperti ini. Nah, dan juga di dalam aksesnya juga ada tombol-tombol yang digunakan untuk kayak aplikasi-aplikasi pada umumnya gitu. Ada tombol pencarian. Saya kepengen mencari dengan nama nomor 1. Enggak ada. Zulfikar misalkan. Enggak ada. Enggak ada.
datanya cuma 8. Oh, Andi 1 2 3. Oh, 100. Nah, keluar nih kayak gini. Keluar kayak gini. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini contohnya seperti itu. Di sini ada menu tambah dan ada menu save, ada menu delete dan ada menu close. Nah, di sini juga ada menu tambah. Tambah ini digunakan untuk nambah inputan. Terus kalau ada tombol save itu untuk nambah save. Terus ada tombol delete untuk menghapus. Dan ini close untuk close. Nah, close semuanya. Nah, coba ini contohnya kayak gini. Saya mau nambah nih nomor kasbon 22. Nama misalkan Suroto. Tanggal kasbon tanggal 12. Debitnya misalkan 100.000. Kreditnya misalkan 200.000. Misalkan terbilang 200.000 rupiah. Nah, terus tanggal pengembaliannya rencana dia akan mengembalikan tanggal 27. Keterangannya untuk beli peralatan golf misalkan. Petugasnya adalah misalkan Bagas misalkan. Nah, ini kalau kayak gini bisa langsung diklik save. Klik save. Nah, dia akan mengesave atau menyimpan gitu. Nah, ketika sudah disimpan kita close. Nah, kita mau cetak bukti laporan, klik cetak. Nah, ketika butuh bukti cetak, ini kita menu apa nih? Oh, ini cetak. Kita klik ini pencarian yang mau kita cetak. Misalkan nomor 22 tadi ya. Kita find text, klik. Nah, udah keluar tuh nomor 22. Oke, nomor 22. Kalau misalkan kalian mau cari nomor 100, nah, akan keluar 100. Sekarang saya mau cari yang mau ngeprint yang nomor 22. Nah, keluar 22, lalu tinggal cetak bukti, klik. Nah, cetaknya lewat printer jet kayak yang ada bolong-bolongannya gitu lah. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan Microsoft Access. Seperti itu. Terus untuk rekapannya seperti ini. Cetak laporan, saya mau nyetak laporan per tanggal 11 sampai tanggal 15. Nah, saya akan mencari cetak data yang masuk, klik. Nah, ini cetaknya seperti ini. Semuanya data yang masuk gitu. Tapi kalau misalkan ini kan cetak semua. Kalau misalkan cetak laporan yang masuk yang kurang dari cetak laporan kurang dari 5 juta. Tadi kan kurang dari 5 juta yang 100.000. Kita bisa buat seperti ini. Klik cetak laporan. Nah, keluar tuh Suroto yang data yang tadi. Ini bisa langsung di print. Seperti itu. Ini adalah contoh penggunaan sederhana dari aplikasi yang sederhana ini. Nah, nanti kita akan buat seperti itu, kurang lebih seperti itu. Gitu, teman-teman. Nah, cuman sebelumnya kita harus paham dulu terkait dengan yang namanya struktur datanya. Nah, kali ini saya akan membuat struktur data kebutuhan aplikasi untuk dunia kita, kerja kita misalkan. Saya buat identifikasi
identifikasi aplikasi. Nah, sebelum kita masuk ke sini, ada pertanyaan kah, Bapak Ibu? Oke, tidak ya, lanjut ya. Atau ada yang perlu diulangi? Aman ya? Aman, sebentar aman. Siap. Nah, sebelum kita kepengen buat seperti ini nih, maka kita membutuhkan mengidentifikasi perangkat aplikasi. Yang pertama, Bapak Ibu harus paham terkait yang namanya komponen identifikasi atau komponen aplikasi. Yang pertama ada namanya tabel. Yang kedua ada namanya form. Yang ketiga ada yang namanya tabel, form, terus sama query. Yang keempat namanya report. Nah, ini identifikasi komponen dalam aplikasi akses. Yang pertama ada tabel, ada form, ada query, dan ada namanya report. Nah, itu untuk yang namanya komponen aplikasi. Nah, itu identifikasi komponen aplikasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke masing-masing komponen ini. Yang pertama ada tabel, ada form, ada query, ada report. Kita satu-satu. Tabel adalah komponen utama pembentuk aplikasi. Itu namanya tabel. Kalau form adalah tampilan dari aplikasi atau program. Terus yang namanya query itu adalah penghubung tiap tabel. Kalau report adalah laporan dari tabel. Oke, ulangi. Tabel adalah komponen utama pembentuk aplikasi. Jadi bahasa kita kalau misalkan aplikasi itu sama kayak program ya. Kalau orang-orang bilang program saya ingin mengentaskan kemiskinan, nah itu kalau di bidang kayak kita, program itu lebih cenderung ke sebuah tool atau aplikasi yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Itu kalau untuk kita. Tapi kebanyakan orang menganggap program adalah suatu mekanisme. Itu nggak masalah, sama sih. Cuman kita lihat ininya dulu, konteks pembicaraannya dulu. Kalau misalkan ini membahas terkait dengan mekanisme atau membahas terkait dengan apa namanya nih, hal-hal yang berkaitan teknis dengan pembicaraan itu berarti program. Tapi kalau sesama orang digital kayak kita, program itu biasanya dipautkan dengan suatu tool atau aplikasi. Aplikasi itu apa? Aplikasi itu kayak aplikasi Gojek, aplikasi Shopee, aplikasi apa namanya, SIM Hidup Capil, aplikasi Sakpole untuk ini, aplikasi Etilang misalnya, itu namanya aplikasi. Kalau kita punya aplikasi Siraka, itu adalah aplikasi. Apakah aplikasi bisa disebut program? Boleh, program, bebas. Yang penting paham konteks pembicaraannya saja. Terus yang kedua, form adalah tampilan dari aplikasi. Terus query adalah penghubung tiap tabel. Jadi ada penghubung tiap tabelnya, yaitu query. Yang keempat ada laporan dari tabel. Nah, sekarang kita satu-satu. Kita mulai dari A, tabel. Tabel merupakan apa namanya, komponen penting yang tersusun atas satu tabel itu sendiri. Susunan ini aja lah ya.
susunan pembentuk tabel. Yang pertama ada tabel itu sendiri, yang kedua ada namanya atribut, yang ketiga ada namanya record, yang keempat ada namanya atribut, record, query. Hampir sama. Tabel ya, itu sama ya. Kalau di dalam tabel ini, tabel adalah komponen utama pembentuk aplikasi ya, sama nih ketentuannya sama. Nah, kalau atribut adalah turunan dari tabel. Nanti saya jelaskan. Record adalah isian tabel, query adalah penghubung antar tabel. Nah, saya ulangi, tabel merupakan komponen utama pembentuk aplikasi. Kalau atribut adalah turunan dari tabel, record merupakan isian tabel, query adalah penghubung antar tabel. Gitu. Itu untuk tabel. Nah, sekarang untuk tabelnya. Sekarang kita lanjut untuk tabelnya. Sekarang contoh kasus. Ada usulan Bapak Ibu kepengen membuat aplikasi apa? Sederhana. Ada usulan? Misalkan, Pak, saya kesulitan nih di kantor terkait dengan apa namanya apa gitu. Ada yang mau misalkan yang sederhana aja lah ya. Kita mau buat aplikasi atau program, karena kita itu punya warung ya, program untuk apa sih ya, program untuk gaji karyawan deh. Nah, program untuk gaji karyawan. Mbak Wiwin, ada Mbak Wiwin di sini? Ada, Pak. Oh, ada. Saya contohkan ya, Mbak. Program untuk membuat gaji karyawan. Jadi nanti gaji karyawannya nanti tinggal print aja gitu. Yang pertama, komponen namanya tabel. Nah, saya ini nih, komponen tabel. Tabel ini itu nanti tabel ini kita akan buat kebutuhan aplikasinya. Nah, sekarang saya mau tanya. Kita harus menentukan aktor dulu. Aktornya siapa? Aktornya adalah aktornya adalah misalkan aktor adalah orang yang terlibat dalam aplikasi ini, admin pasti. Terus yang kedua ada, Pak, cuma admin saja. Oke, admin saja sama bos kalian, bosnya atau ownernya. Owner. Yang terlibat berarti cuma admin sama ownernya saja. Perlu ada catatan, aplikasi ini adalah aplikasi di dalam komputer ya, tidak bisa di-online kan. Begitu, tidak bisa di-online kan. Aktornya adalah admin dan owner. Aktornya. Nah, terus kita menentukan tabel nih. Kalau misalkan program gaji karyawan, berarti yang terlibat itu siapa saja? Ada yang tahu mungkin? Yang terlibat maksudnya gini. Karyawan ya, Pak. Karyawan, betul. Ada data karyawan. Ini juga Bapak Ibu kalau misalkan kepengin bisa membuat aplikasi sesuai dengan keinginan berkaitan dengan jadi pemasukan yang birasi, rekapan gaji, rekapan pemasukan, rekapan apa, bisa menggunakan ini, sederhana seperti itu. Yang pertama, kalau program gaji karyawan berarti ada data karyawan.
Yang kedua ada data gaji nggih. Yang ketiga ada data karyawan si A, si B, si C. Terus ada data jabatan kali ya. Ada data jabatan supervisor, gajinya 5 juta, jabatan admin 2 juta, misalkan seperti itu. Terus ada lagi Jumlah hari, Pak. jumlah hari. Oke, jumlah hari. Jumlah hari gimana Pak maksudnya? Bulan kali ya? Mbok ana sing prei. Bukan sing bray, ya oke lah. Terus data bulan. Karena kan bulan Januari, Februari, Maret. Karena ini nanti sifatnya kita akan nginput dan rekap gitu nggih. Kita sifatnya nginput dan rekap. Maka perlu ada seperti ini. Maka kalau misalkan kita lihat, nah datanya itu ada cuman 3 input data. Di dalam input data ada nomor, nama, tanggal, saldo dan lain-lain, petugas keuangan. Jadi sifatnya nanti ini adalah sifatnya baru dituliskan. Nah, gitu dituliskan. Kita buat mudah saja. Jam lembur, Pak. Coba. Jam lembur. Jam lembur. Oke. Data jam lembur. Ada lagi? Jabatan karyawan. Udah dulu kali ya. Sifatnya nanti kayak gini. Jadi nanti ini data rekapan data rekapan gaji. Nah, ini ada tabelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada data karyawan, ada data jabatan, jumlah hari, jam lembur, rekapan gaji. Nah, rekapan gaji digunakan untuk merekap semuanya, jadi bisa tahu semuanya. Nah, itu tabel. Nah, sekarang kita tinggal turun-turunkan nih. Nah, saya turunkan di sini nggih. Ini adalah tabel. Enaknya gimana? Saya TB ya. Ini TB itu tabel artinya. Tabel data karyawan. Sekarang di bawahnya tabel ada namanya atribut. ATR. Atribut nggih, itu ATR atribut. Atributnya adalah data karyawan. Data karyawan biasanya ada apa aja, Bu? Saya kasih clue, nama karyawan. Terus nomor karyawan. Oke, pasti ada namanya gitu nih. Alamat rumahnya, terus tanggal lahir, alamat, tempat lahir, golongan darah, nomor HP. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Masih banyak lagi, monggo terserah Bapak Ibu. Itu adalah atributnya. Nah, sekarang di bawahnya atribut ada namanya record. Record adalah isian dari atribut, isian dari tabel. Contoh, nomor karyawan 1, nomor karyawan 01 misalkan. Bebas mau dinamain 100 boleh, 200 boleh, 400 juga boleh. Nama karyawan Nini Dakem, Jalan Bali, tanggal lahir 21. Enggak asik ya ini ya. 21 Mei ya. Misalkan 1995 misalkan. Ini jadiin satu aja ya. Tempat, tanggal lahir. Nah, inget. Nah, 21 Mei. Golongan darah O, nomor HP 085. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah recordnya dan ini adalah atributnya. Nah,
perlu diingat di dalam atribut itu ada namanya PK adalah primary key. Primary key adalah kode unik dari setiap tabel. Kode unik dari setiap tabel itu adalah primary key. Nah, primary key syaratnya adalah manten ini pagi-pagi kan mikir nggih. Syaratnya adalah 1, berbentuk numerik, biasanya numerik. Terus yang kedua biasanya adalah numerik, terus biasanya adalah unik. Nah, contoh misalkan primary key dari KTP nopo nggih Bapak Ibu? Kalau misalkan bisa menjawab, nanti dikasih bakso sama Pak Teguh. Pak Teguh. Atau Bu Dewi. Monggo Mbak Wiwin atau siapa monggo, atau Mbak Rintan, atau Mas Hartoyo, Mbak Novia, siapa lagi? Mas Agustinus, Pak Fauzi, Pak Umam, Pak Umam udah datang, Mas Desta, Pak Desta, Bu Dian, Mbak Dian, Mbak Haifah, Mbak Imanda, Mas Kosman, Mas Teguh, Mbak Wiwin, Mbak Paradiska. Contoh primary key KTP nopo nggih? Yang berbentuk numerik dan unik nopo nggih? Ada yang tahu? NIK apa ya Pak? NIK, betul, nomor induk kependudukan. Itu unik. Kenapa unik? Nah, itu nanti dulu. Primary key dari mahasiswa nopo nggih? NIM, Pak. NIM, betul. NIM. Oke. Nah. Primary key dari KTP adalah NIK. Primary key dari mahasiswa adalah NIM, betul. Kenapa disebut disebut unik? Karena primary key-nya itu NIK itu merupakan sebutan untuk kalau misalkan gini. Kalau misalkan kita di dalam suatu data yang banyak, kita mau cari orang namanya Wiwin atau namanya sing terlalu umum Budi ya. Misalkan kita mau cari nama orang Budi, misalkan saya nyuruh Mbak Wiwin tolong carikan, Mbak Wiwin punya karyawan 50.000 misalkan, Mbak Wiwin tolong saya carikan namanya Budi, wis kayak gotok. Yang dilakukan Mbak Wiwin adalah searching nama Budi. Brul, ternyata Budi ana 1.200 nama-nama Budi yang ada unsur Budinya. Terus yang kedua, saya cari kepengen Budi yang rumahnya di Cilacap, berkurang jadi 100 orang. Masih 100 Pak, Budi yang mana? Budi wong sing wonge mandan putih. Bisa diidentifikasi. Yaudah, Budi sing apa ya kemarin rumahnya di Jalan Perwira. Ternyata di Jalan Perwira ada 3 orang Budi. Nah, ternyata Budi sing rumahnya nomor 3A. Nah, misalkan seperti itu. Itu adalah salah satu contoh kenapa kita menggunakan primary key. Kalau dari awal kita sudah tahu primary key mahasiswa, yaitu NIM, kita tinggal sebutkan, Mbak Wiwin, tolong saya carikan NIM atas nama 330011111111. Budi Santoso. Itu langsung ketemu. Itu yang namanya primary key. Setiap data pasti punya yang namanya primary key.
yaitu kode unik yang digunakan untuk mengidentifikasi secara spesifik data yang kita ingin cari. Itu seperti itu. Itu kenapa kita wajib menggunakan primary key. Nah, itu seperti itu. Ada sebenarnya namanya satu lagi foreign key. Nah, sebelum kita masuk ke foreign key, primary key, ada yang mau tanya? Gitu. Kalau misalkan tidak, berarti kita lanjut. Foreign key. Foreign key adalah primary key di tabel lain. Nah, foreign key adalah primary key di tabel lain. Itu adalah foreign key. Primary key di tabel lain. Itu adalah foreign key. Contohnya primary key di tabel lain adalah misalkan golongan darah. Ini adalah bisa dibuat primary key. Nah, jadi contohnya kayak gini nih. Gimana ya? Contohnya untuk ini enggak ada. Nah, yang namanya primary key, foreign key itu kayak gini nih. Contoh nih, petugas keuangan. Petugas keuangan sebenarnya ada 5. Nah, kalau misalkan kita buat petugas keuangan sebagai foreign key, itu nanti di sini ada tanda segitiga ke bawah. Nah, tanda segitiga ke bawah itu untuk mengidentifikasi petugas keuangan. Jadi kita bisa milih. Ini nggak ada contohnya sih ya. Bentar. Contohnya adalah saya buka SAM dulu. Coba. Sebentar. Apa ya? Apa sih? Sebentar. Contohnya seperti ini. Masih tiga. Satu. Silakan ini. Lupa ya passwordnya apa. Oke. Kosong. SSO, coba SSO. SSO. Nah, misalkan kayak gini. Nah, ini kayak gini misalkan. Error. Sumber error. Masih.
Nah, misalkan ini modelnya nanti kita akan buat kayak gini. Cuma nanti ini Januari, Februari sampai ini adalah ini bulan ini adalah foreign key. Karena dia itu masuk ke dalam tabelnya surat masuk gitu loh. Nanti kita akan pelajari. Ini adalah foreign key, tahun adalah foreign key, bagian adalah foreign key. Jadi nanti status juga foreign key. Nah, ini nanti buat seperti ini nih. Nah, buat seperti ini. Nah, seperti itu. Sudah baca, belum dibaca, itu adalah contohnya seperti itu nanti. Contohnya seperti itu nanti. Jadi kita akan buat seperti itu, kurang lebih. Tapi lebih sederhana. Nah, ini adalah foreign key. Nah, foreign key itu nanti seperti itu. Kita lebih sederhana saja. Nah, seperti itu sudah. Sekarang tinggal kita menentukan tabel jabatan. Tabel jabatan atributnya apa nggih? Ada yang tahu? Ikut jabatan. Tabel data jabatan. Misalkan atributnya adalah nomor jabatan. Kenapa nomor jabatan? Saya singkat aja ya, nomor jab ya. Kenapa nomor jabatan? Karena untuk primary key. Ini disebut PK. Ada atribut nomor jabatan, ada nama jabatan, terus ada alamat. Kok alamat sih? Bentar. Ya. Nomor jabatan, nama jabatan, misalkan nomor jabatan keterangan. Atribut ada record. Recordnya ada 01 nomor jabatan, sama nggak apa-apa. Nomor 1 nama jabatan sebagai admin, keterangan keterangan bebas, mau diisi nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Menguasai program misalkan 02. Ini tadi berlaku untuk sini juga ya. 02 misalkan ada nama jabatan admin jabatan kepala gudang misalkan. Terus ada 03, ada jabatannya itu, nama jabatannya itu apa sih ya, kepala gudang keuangan atau kasir keuangan. Misalkan 04 ada jabatan karyawan supervisor. Nah, misalkan ini aja ya. Monggo mau nambah yang lain banyak juga nggak apa-apa. Terus yang selanjutnya tabel data jumlah hari, atributnya misalkan
data hari, misalkan atributnya nomor hari kayak gitu, nomor hari kayak gitu aja nggak apa-apa. Nama hari, keterangan nomor hari, record nama hari, nomor sehari 01, nama hari Senin, keterangan 02 Selasa, 03 Rabu, 04. Nggak harus pakai kosong ding ya, satu juga bisa ya, nggak usah pakai kosong, nggak apa nih, satu Kamis misalkan, dan seterusnya. Terus data bulan, atribut, nanti modelnya kayak gini, data bulan akhirnya nanti kayak gini nih, nah kayak gini, bulan Januari, nah ini kayak gini gitu. Bulan, data bulan 1, atributnya sama kayak gini ya, copy paste aja deh. Nomor bulan, nama bulan 1 bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, bulan Februari, Maret, April, nah gitu. Terus ya itu, terus untuk data jam lembur ini saya nggak paham nih, data jam lembur gimana maksudnya ini, atributnya apa, nomor jam lembur, isinya apa ini nanti sini, data jam lembur gimana Bu ya, Mbak Wiwin tadi ya, misalnya kalau lembur itu kan kalau jam pulangnya jam 4 gitu ya, kemudian ternyata pulang jam 5 kan nanti dia ada hitungan sendiri gitu untuk lemburnya berapa. Ya, paham. Saya tahu. Paham. Berarti nomor jam lembur sama nama jam lembur misalkan, keterangan. Nah, contohnya kayak gini. Recordnya adalah 1 nomor jam lembur, nama jam lembur misalkan jam efektif. Itu nama jam lembur misalkan kita namai sebagai apa sih namanya jam lembur, jam wajib misalkan. Jam wajib keterangannya jam 08.00 sampai jam 16.00. Ya, kita buat 2. Nah, nama jam lemburnya namanya tahap 1, klaster 1. Nah, misalkan klaster 1 itu jam, misalkan ini ya Bu ya, jam 16.00 sampai jam 18.00, atau per jam juga bisa dibuat per 17. Nanti 3 klaster 2 itu jam 17.00 sampai jam 18.00. Terus 4 klaster 3 di jam 18.00 sampai jam misalkan 19.00. Nah, misalkan kayak gini ya. Dia masuk klaster 1, 2 atau klaster 3. Nah, data atribut untuk rekapan gaji, misalkan ada nomor data rekap. Nah, data rekap, nama data rekap. Nah, terus sama keterangan. Nah, terus recordnya misalkan data rekap 1, nama data, sebentar, kalau rekapan kayak gini kayaknya nggak perlu deh, itu nanti di sistem yang gede. Kalau ini nggak perlu karena ini baru akses. Sudah kayak gini, isinya adalah input. Nah, di sini adalah contoh-contoh dari penggunaan yang akan kita buat.
Nah, Bapak Ibu di sini ngambil sisi positifnya adalah ketika nanti Bapak Ibu membutuhkan suatu sistem untuk pekerjaannya di dalam pekerjaannya itu Bapak Ibu bisa memilah-milah ke programmernya kasarannya. Dengan Mbak Wiwin bisa kayak gini, programmernya nanti akan bingung. Bisa kayak gini, bisa secara spesifik memintanya gitu loh. Kadang kan kalau kita pesan sistem, Pak Nyong pengen bisa laporan per bulan, saya bisa nganu per hari, laporannya dibuat per seminggu, per 2 minggu, paling cuman kayak gitu kan. Terus saya kepengen ada data siswa ini. Nah itu jadi dalemannya itu terserah si programmer. Sebenarnya kita ora butuh kayak data ini, tapi kadung akhirnya ore tidak bisa dibuang atau diapa-apakan. Ketika data ada yang kosong atau misalkan seperti ini. Ini kan ada menu. Di sini kan menu banyak. Jadi aku ora butuh sih jenenge akun wifi ya. Ora butuh. Nah, karena ini ada di sini, ini sama aja menemenuhin si server. Itu menemenuhin si server. Jadi nyong ora butuh kilo anggaran, ora perlu lah. Ini enggak perlu lah. Itu adalah menemukan server nanti. Gitu. Nah, ini adalah bisa digunakan untuk jenengan semuanya bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ingin dibuatkan aplikasinya gitu. Ini adalah sebenarnya ini mata kuliah the next, maksudnya ada kelanjutannya ini nanti. Ini kelanjutannya ada mata kuliah namanya basis data 1. Kalau basis data 2 nanti kita mengelola data yang lebih besar menggunakan Looker Studio kombinasi dengan Google. Nah, itu nanti di semester 3 atau 4 lah, 4 mungkin. Seperti itu. Ini adalah contoh sederhana. Nah, sekarang kita akan buat nih tabel data karyawan. Yang perlu Bapak Ibu. Oh ya, di sini ada yang mau tanya dulu Bapak Ibu. Kalau saya bukan mau tanya sih, butuh ini. Oh, gitu. Ya perlu ini. Oke. Sejam 9 sih Bapak Ibu ada ngajar nggak Bu? Ada yang masuk? Ada kayaknya ya. Enggak, Pak. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada kuliah Pak. Bentar. Seharusnya itu Miss Lia. Miss Lee belum masuk Akan tetapi beliau akan mengirimkan tugas berupa makalah. Oke. Kita lanjut nih. Jadi nanti data karyawan kayak gini. Kalau biasanya di laptop Bapak Ibu biasanya jarang ada Microsoft Access. Coba cek. Kalau misalkan tidak ada Microsoft Access, silakan Bapak Ibu bisa bisa download versi yang contoh kayak gini. Bapak Ibu bisa searching di internet, download MS Word misalkan tahun 2021. Nah, di download misalkan dari sini ya, sampai di download. Terus habis itu ini di download Windowsnya berapa bit ya, punya Bapak Ibu, download. Terus minta kode aktivasinya, misalkan kalau mau pakai yang resmi monggo. Kalau misalkan kepengen dengan bantuan orang ya bisa menggunakan yang namanya Shopee. Ke Shopee aja nggak apa-apa. Nanti di situ cari yang namanya MS Word, MS Office 2021 Aktivator.
MS Office 2021. Nah, di sini monggo Bapak Ibu bisa beli lisensinya. Monggo. Begitu. Pilih dengan harga yang mana, monggo. Itu seperti itu. Kalau tidak ada, gitu. Biasanya sih nggak ada. Apalagi laptop baru yang Microsoft 365 itu tidak disertai biasanya. Nah, ini kita awalannya itu masuk ke sini. Saya close dulu ya, ceritanya tak close. Saya masuk ke Microsoft Access, ACC Access. Saya masuk Microsoft Access, akan keluar seperti ini. Bentar, ini tak close dulu.